إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أعزكم Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk thalabul ilmi. Gunakan kesempatan ini. Banyak orang-orang yang terhalang tidak nuntut ilmu, banyak. Jutaan manusia. Antum bersyukur kepada Allah. Antum termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk belajar. Untuk menuntut ilmu. Maka gunakan kesempatan ini untuk terus belajar dengan ikhlas karena Allah, dan terus belajar dengan niat untuk mengamalkan ilmu itu, dan terus belajar untuk memahami Islam yang benar, dan terus belajar untuk kita mengajarkan kepada istri dan anak-anak kita Islam yang benar. Itu kewajiban kita. Jangan disibukkan yang lain. Kesibukan yang paling bermanfaat, kesibukan dengan ilmu. Dan itu yang dicontohkan oleh salafus saleh. Mereka nggak ada yang sibuk dengan yang lain, sibuknya dengan ilmu, ilmu dan ilmu. Gitu. Nggak sibuk dengan berita, nggak sibuk dengan gosip, nggak sibuk seperti sekarang donasi, nggak ada itu. Sibuk dengan ilmu, ilmu dan ilmu, belajar. Antum lihat, antum sudah pernah baca atau mungkin antum punya kitabnya, atau udah baca atau belum? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Lah mereka bisa seperti itu, nulis itu, ya belajar siang dan malam. Begitu juga para imam yang lainnya. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berapa ratus kitabnya, Al-Imam Ibnu Qayyim, sibuk mereka dengan belajar. Apa mereka nggak ngurusin umat? Ngurusin umat. Yang paling perhatian kepada umat Islam adalah orang-orang yang belajar Quran wa sunnah ala fahmi salam. Mereka punya perhatian, mereka punya kepedulian kepada umat. Orang yang paling peduli kepada umat ini adalah orang-orang yang berjuang, berjihad untuk menegakkan agama ini, belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Peduli. Mereka peduli untuk apa? Mengajarkan Quran dan sunnah. Bukan peduli dengan uang. Antum mengajarkan orang sampai paham tentang la ilaha illallah, itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Antum mengajarkan orang bagaimana berwudu, itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Antum mengajarkan orang bagaimana sholat yang benar, lebih utama dari semuanya. Bukan uang. Bukan. Kalau soal ada orang miskin, ada orang susah, itu merupakan apa? Ujian dari Allah. Allah uji mereka. Tapi kita jangan disibukkan dengan seperti itu. Semua sudah dikasih rezekinya oleh Allah. Yang bagian itu ada yang ngurus. Tapi bagian kita sebagai talibul ilm harus belajar dan belajar. Ini perlu diingatkan, banyak para ustadz juga yang sibuk dengan yang lain. Pelajar sibuk dengan yang lain. Sibukkan dengan ilmu. Antum baca Quran tiap hari. Antum baca kitab-kitab para ulama tiap hari. Antum baca buku-buku, tamatkan. Belajar dan belajar. Terus memberikan manfaat kepada siapa? Ya kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada teman-teman kita yang punya kedudukan, dia kepada orang-orang di bawahnya. Antum punya pegawai, antum harus ajarkan pegawai antum itu bagaimana Islam yang benar. Wajib antum ajarkan. Bukan sibuk dengan donasi. Sekarang ada orang sakit sibuk, ada orang meninggal sibuk. Ini kebodohan. Yang urus pasti ada, bukan nggak ada, ada yang urus. Kita wajib bantu, tapi tidak seperti itu caranya. Secara pribadi kita bantu antum dengan uang antum sendiri untuk berjuang dengan agama ini. Bukan uang orang. Ini fitnah. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi SAW. Setiap umat ada fitnahnya. Fitnah umatku masalah apa? Harta. Jangan masuk di sini fitnah. Yang Nabi khawatir kepada umatnya, dibuka ini pintu-pintu dunia ini. Itu yang Nabi khawatir. Nabi tidak pernah khawatir umatnya fakir. Nabi nggak pernah khawatir umatnya miskin. Tidak pernah khawatir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda SAW, mal faqra akhsha alaikum
Walakin akhsha an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, aku enggak takut, aku enggak khawatir kalian fakir. Nabi enggak khawatir. Kalian fakir, miskin, Nabi enggak khawatir pada umatnya. Tapi yang aku khawatir, dibukakan pintu dunia atas kalian. Kemudian kalian kejar-kejar masa dunia. Kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagai membinasakan orang-orang sebelum kalian. Yang seperti ini harus betul-betul kita ingat. Para sahabat hidupnya apa adanya, fakir. Lebih fakir dari kita sekarang ini para sahabat. Fakir luar biasa. Tapi mereka enggak pernah minta-minta. Enggak sibuk dengan uang, tidak. Hidup mereka untuk ibadah mereka. Hidup mereka untuk ilmu, hidup mereka untuk mendakwakan ilmu ini. Itu kesibukan yang bermanfaat. Tidak seperti sekarang kesibukan yang enggak ada manfaatnya, sama sekali enggak ada manfaat. Yang bisa dijalankan oleh orang-orang umum, bahkan juga oleh orang-orang fasik, kok kita yang jalankan? Saya mau tanya kepada antum, ketika ada bencana, ada musibah, orang yang nolong itu ada nggak orang-orang fasik? Ada. Ada nggak orang-orang jahat? Ada. Orang-orang zolim? Ada. Biarkan mereka bantu. Kita sibuk dengan apa? Bagaimana mengajarkan mereka tentang Islam. Mengajarkan mereka bagaimana mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu tugas kita sebagai pelajar, sebagai talibul ilm. Tugas kita sebagai dai. Bukan tugas kita sibuk dengan uang. Fitnah. Dan umat kalau sibuk dengan uang, pasti binasa. Pasti itu. Nabi pernah megang dinar dan dirham. Inna hadzal dinara wa dirham ahlaka man kana qablakum fahuma muhlikakum. Dinar dan dirham ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dua ini akan membinasakan kalian. Kata Nabi, membinasakan kalian. Nabi sudah menyebutkan demikian. Rasulullah SAW, harta ini akan membinasakan kalian. Jangan disibukkan dengan itu. Rezeki sudah dibagi sama Allah. Rezeki kita nggak dimakan sama orang lain. Rezeki orang lain nggak dimakan oleh kita. Semua dibagi sama Allah. Dan Allah Maha Adil dan Allah Maha Sayang. Ketika Allah memberikan cobaan, ujian, musibah, itu cobaan. Supaya apa? Kita tambah dekat kepada Allah. Supaya kita minta ampun atas semua dosa-dosa kita. Supaya kita merubah apa yang salah dari diri kita ini. Itu ujian. Gitu. Jangan disibukkan dengan ujian yang lain lagi. Masing-masing kita punya ujian, cobaan. Maka kita tambah dekat dengan Allah. Bukan tambah kemudian kita tambah fitnah lagi. Sekarang tambah fitnah. Akhirnya apa? Dengan cara-cara seperti itu menimbulkan banyak pengkhianat dalam Islam ini. Orang-orang yang tidak amanah. Orang-orang yang mengambil harta manusia. Asalnya harta manusia itu halal atau haram? Haram. Al-aslu fi amwalin nasi haram. Asal pada harta manusia haram. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Ini Nabi ulang-ulang dalam hajatul wada. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Dan itu berulang-ulang. Hadis sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Haram. Maka jangan dimakan harta orang itu. Lebih baik kita hidup dengan apa adanya. Jangan minta belas kasihan pada manusia, jangan. Allah sedang menguji kita. Allah sayang nggak sama kita? Sayang. Ketika kita disempitkan rezeki kita oleh Allah, Allah yang memberikan kesempitan siapa? Allah. Allah menyebutkan dalam berapa ayat? Ini bukan satu ayat. Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Bukan satu ayat, berayat-ayat dalam Al-Quran. Beberapa ayat. Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menyempitkan. Disempitkan sama Allah. Tapi Allah tahu tentang hambanya. Agar mereka mengimani. Agar dia tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Itu ujian. Ujian. Jadi jangan kemudian kita sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan uang. Jangan. Wajib mencari nafkah. Wajib mencari nafkah. Wajib.
Tapi jangan sampai kita terfitnah dengan harta ini. Ini fitnah yang luar biasa. Nabi sudah sebutkan membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kita jangan sampai binasa. Jangan dengan sebab itu. Rugi. Dengan sebab uang kita ribut. Dengan sebab uang mati. Ya Allah, rugi. Kita harus mati untuk menegakkan agama ini. Dalam mentauhidkan Allah. Itu baru kenikmatan. Sibukkan dengan ilmu. Mati dalam tuntut ilmu. Itu kenikmatan. Sibukkan dengan ilmu. Antum talibul ilmu, sudah dipilih sama Allah. Kalau seandainya antum gak nuntut ilmu, antum jadi seperti orang-orang umum yang gak ngerti agama sama sekali. Nah, sekarang ada orang yang nuntut ilmu sama dengan orang awam, gak ngerti agama sama sekali. Sibuk dengan permainan, sibuk dengan jalan-jalan, sibuk segala macam sudah. Yang gak ada manfaat sama sekali. Orang berilmu, dia harus lihat manfaat atau tidak. Kan saya sudah bawakan panjang lebar tentang hadis. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Semua yang bermanfaat. Apakah itu muharramat, apakah itu makruhat, apakah itu syubuhat atau mubahat, tinggalkan yang enggak bermanfaat. Semua tinggalkan. Yang haram, yang makruh, yang syubuhat, yang mubah, yang enggak manfaat, tinggalkan semuanya. Nabi SAW menyebutkan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kalau nggak manfaat tinggalkan apa aja. Apakah berupa perkataan, perbuatan, kegiatan, dan yang lain nggak ada manfaat tinggalkan. Banyak kegiatan kita yang nggak ada manfaat. Kadang-kadang kesibukan dia yang nggak ada manfaatnya. Ya nonton, ya gosip, ya lihat HP berjam, nggak ada manfaatnya. Ada yang sibuk jalan-jalan untuk makan-makan segala macam. Bukan sibuk belajar. Kalau ngaji nggak mau dia, tapi kalau makan-makan datang semuanya. Banyak seperti itu. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ilmu. Itu orang beriman. Dan itu yang paling nikmat. Jadi ini pesan saya untuk saya sendiri, untuk antum juga, dan untuk semua yang dengar kajian ini. Sibukkan dengan ilmu. Udah paling nikmat sudah, sibuk dengan ilmu. Makanya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW merupakan nikmat yang paling besar. Al-Quran wa sunnah, ini nikmat yang paling besar. Allah menyebutkan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan karunia Allah kepada engkau Muhammad sangat besar. Setelah Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran dan sunnah. Nikmat yang paling besar, nikmat itu. Nikmat yang paling agung, nikmat ilmu. Maka berpegang terus kita dengan ilmu ini. Dan permintaan kita setiap hari gak pernah tinggal itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang terima. Dan kita sudah tahu bagaimana hadis Muslim dan juga Ahmad dan yang lainnya. Nabi bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Kesibukan yang paling bermanfaat ilmu sudah. Membawa ke surga. Itu sudah. Jangan disibukkan dengan yang lain, sibukkan dengan ilmu, belajar. Gitu. Karena itu banyak udah kesibukan kita, nggak sadar kita nih sibuk dengan semua. Sibuk dengan kepengurusan, sibuk dengan organisasi, sibuk dengan yayasan, sibuk dengan pertemuan-pertemuan yang nggak ada manfaat sama sekali. Sibuk dengan ilmu. Para ulama itu waktunya sangat berharga. Lebih bagus dia membaca, menulis, itu manfaat buat dia. Gitu. Nggak sibuk dengan sekarang, ini sibuk dengan yang nggak ada manfaat sama sekali udah. Rugi nanti kita, nyesal nanti kita. Amal kita cuma sedikit, dosa kita sudah banyak. Jadi ini nasihat antum perhatikan gitu. Antum sibuk dengan ilmu. Hatta antum yang nuntut ilmu, yang belajar duduk, tetap antum sampai rumah buka lagi. Saya ini habis ngajar, pulang, buka lagi. Dari saya mengajarkan. Enggak langsung taruh, enggak. Dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang salah, ada yang keliru. Buka lagi kitabnya. Mungkin ada yang ketinggalan, saya catat lagi. Sibuk dengan ilmu. Para ulama seperti itu. Sibuk dengan ilmu. Enggak sibuk dengan yang lain. Jadi itu harus perhatikan itu. Kemudian perhatikan bahwa ilmu itu agung, ilmu itu besar, ilmu itu manfaat. Bagaimana ilmu itu meresap dalam diri kita. Al-Quran wa sunnah itu. Sehingga itulah yang berjalan, yang membuat kita membawa kepada kecukupan hidup, ketenangan hidup, ketentraman,
qanaah, puas dengan rezeki yang Allah berikan dan segala macam. Itu harus pengaruh dalam kehidupan kita. Gitu. Nggak sibuk dengan dunia. Kalau orang nuntut ilmu dan belajar, dunia ini nggak ada arti apa-apa. Dunia ini hina di mata dia, sebagaimana hinanya dunia ini di mata para ulama ahlu sunnah. Gak ada harganya dunia ini. Karena itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dunia nggak ada harganya. Bahkan Nabi menyebutkan dunia apa? Ala inna dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Nabi menyebutkan, ketahuilah bahwa dunia ini mal'un, dilaknat oleh Allah dan dilaknat apa yang dalamnya kecuali zikir kepada Allah. Mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Yaitu orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, orang yang belajar terus nuntut ilmu, itu terhindar dari laknat Allah. Makanya sibukkan dengan ilmu. Makanya kita wajib belajar ini. Belajar. Dan waktunya lama. Waktunya lama. Seandainya kalau waktu kita ini dari 24 jam itu. 24 jam nih. Seandainya. Semua 24 jam buat mempelajari Quran Sunnah, tetap nggak cukup. Nggak cukup. Makanya saya heran kok masih ada orang yang main-main. Ya, sibuk dengan kegiatan yang nggak ada manfaatnya. Antum lihat para ulama, itu habis waktunya sampai 20 jam sampai ditinggalkan tidurnya. Paling tidur cuma 4 jam. Semua apa? Baca kitab, semua bahas kitab, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, lihat syarahnya, lihat sanadnya. Hadis sahih atau tidak, sampai begitu perjalanan para ulama, semuanya seperti itu ulama sunnah. Nggak seperti sekarang sibuk dengan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita sibukkan dengan ilmu. Kalau kita katakan nggak akan sesat sama kita berpegang pada Quran Sunnah, kita wajib belajar sunnah dong. Baca kitab Allah setiap hari minimal 1 juz atau 2 juz, baca tafsirnya. Hadis baca tiap hari. Antum tamatkan Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Tamatkan tiap hari. Sibuk dengan ilmu. Bukan sibuk dengan berita, dengan gosip. Ini kan habis waktu dengan HP. Tiap hari itu habis tuh waktunya dengan HP. Baca berita, baca SMS, baca WA, baca segala macam sudah nggak ada manfaatnya sama sekali. Antum sibukkan dengan ilmu. Antum ini pelajar, thalibul ilm, antum para dai, sibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan yang lain, jangan. Hidup kita untuk ilmu, hidup kita untuk mengamalkan ilmu, hidup kita untuk mendakwakan ilmu kepada umat ini. Kalau antum sudah nuntut ilmu, berarti kewajiban antum itu. Kemudian jangan lupa sampaikan kepada keluarga. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga dari api neraka. Jaga diri kamu dan keluarga dari api neraka. Ajarkan mereka tentang Islam. Karena banyak yang sibuk dengan belajar tapi istrinya diperhatikan. Anaknya sibuk dengan dakwah, istri dan anaknya tidak diperhatikan. Jaga itu semuanya. Ini perintah nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini penting untuk antum pahami, karena ini ilmu. Antum harus betul-betul sibuk dengan ilmu. Jangan sibuk dengan yang lain. Amalkan ilmu. Jangan sibuk dengan seperti yang sekarang ini. Sibuk dah dengan donasi, peduli segala macam. Tiap hari udah itu. Itu udah ada orangnya yang ngurus. Antum nggak ngurus, apa mereka nggak makan? Seandainya antum nggak ngurus, makan nggak mereka? Makan. Terus suka udah donasi terus. Apalagi ntar menjelang Ramadan nih, donasi puasa. Terus. Zaman Nabi orang cuma 1 butir kurma dengan air putih cukup udah. Nggak ribut mereka. Karena donasi. Uang orang mau dibawa kemana itu? Apa itu nggak fitnah nanti? Berat. Ini semua donasi. Ini menjelekkan nama dakwah salaf. Jelek dengan sebab mereka ini. Antum sibuk dengan ilmu. Ilmu dan ilmu. Sibuk dengan amal soleh. Antum sibuk kan tiap hari. Apa antum amal? Antum berbakti pada orang tua. Sudah belum antum berbakti pada orang tua? Sibukkan berbakti pada orang tua tiap hari. Antum gak akan celaka selama-lamanya. Kalau antum berbakti pada orang tua, antum gak akan celaka. Antum berpegang teguh pada Quran Sunnah, antum gak akan celaka. Karena Allah berfirman, "Wa man ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran Sunnah ini gak akan celaka dia. Gak akan sesat, gak akan celaka. Kalau kita baca Quran tiap hari, memperbanyak baca Quran, baca artinya, baca terjemahnya, baca tafsirnya, antum gak akan celaka. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Di surah Thaha ayat yang kedua.
Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat celaka kalian. Berarti sibuk dengan ilmu, sibuk dengan Quran, sibuk dengan sunnah. Jangan sibuk dengan yang lain. Kemudian sibuk dengan orang tua. Perhatikan tuh orang tua. Kalau udah orang tua suruh, sami'na wa ata'na. Jangan bilang tidak, bantu orang tua. Berbakti pada orang tua. Nggak akan celaka selama-lamanya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah mewasiatkan kepadaku untuk aku berbakti pada orang tuaku. Dan aku tidak jadikan orang yang sombong dan celaka. Selama antum berbakti orang tua, antum gak akan celaka selama-lamanya. Sibukkan itu. Bantu orang tua tiap hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.